Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma. Saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami semua ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat membaca dengan benar, mengerti firman, dan melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan kasihi, disilakan berdiri. Pembacaan firman terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 47. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan dia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai kita mendengar dan melakukannya, terpujilah Kristus. Haleluya. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia saat ini, firman Tuhan telah kita baca bersama-sama, dan ada tema yang kita dengarkan, yakni tetaplah mengucap syukur kepada Allah. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam keadaan-keadaan seperti ini, apalagi kita masih berada di dalam suasana pandemi COVID-19, tentunya kita semua, bahkan Opa, Oma, Bapak, Ibu, tak terlepas dari perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir yang melanda di dalam kehidupan kita bersama. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, membawa dampak di dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk di dalam kita beriman kepada Tuhan Allah di sorga. Salah satu dampaknya kita bisa melihat bersama-sama saat ini, ketika dengan adanya pandemi COVID-19, ada juga peraturan khususnya bagi Opa dan Oma untuk sementara waktu melakukan peribadatan di rumah dan tidak bersama-sama dengan kami yang beribadah di gedung gereja, karena ada peraturan usia 60 tahun ke atas beribadah di rumah. Belum lagi kita bisa melihat bersama-sama dengan adanya beribadah di rumah, itu bisa membuat kita jarang berjumpa dengan teman-teman, dengan sahabat, bercanda ria satu dengan lain. Rindu rasanya untuk berjumpa kembali. Rindu rasanya untuk bisa bersama-sama kita saling bersalaman, cium pipi kiri, cium pipi kanan, dan bercerita tentang bagaimana keadaan keluarga, anak-anak, dan juga cucu di dalam kehidupan mereka. Opa, Oma yang Tuhan kasihi, ada juga hal yang lain. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga pastinya seperti kebanyakan banyak orang berada di dalam khawatir dan ketakutan. Dengan ketika adanya virus seperti ini, kita takut bahwa virus ini juga masuk dalam tubuh kita.
apalagi dalam usia yang rentan atau dalam usia yang tua, yang sangat mudah bisa membuat kita cepat daya tahan tubuh kita menurun, bahkan juga terlihat secara nyata tidak sedikit para lansia juga terpapar dan meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang Tuhan kasihi, belum lagi dengan keadaan kehidupan anak-anak dan cucu dan rumah tangga mereka. Dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak dalam usaha dan juga pekerjaan anak-anak. Bahkan juga cucu dan anak-anak kita yang masih kecil. Di situ kita bisa mengetahui bersama bagaimana mereka juga belajar di rumah. Bahkan harus mengurangi aktivitas keluar rumah untuk pergi lagi berpiknik, bertamasya, dengan alasan supaya mereka tidak terjangkit atau terpapar nantinya dengan COVID-19. Begitu banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir dan cemas, belum lagi dengan masalah-masalah lain di samping pandemi COVID-19. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, Opa Oma, para lansia yang Tuhan kasihi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mari kita belajar apa yang tertera di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 47 mengajarkan kita bersama. Dalam satu ayat disampaikan di sana, ayatnya yang ke-46, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan dia memohon supaya diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Dalam cerita Alkitab kita belajar bersama, di sana sampaikan, kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat pertama sampai dalam perikop pembacaan kita, menceritakan bagaimana Stefanus sebelum dihukum dengan dirajam mati, dilempari dengan batu oleh para imam Yahudi, orang banyak pada saat itu. Stefanus sempat untuk melakukan sebuah penyampaian khotbah kepada mereka. Stefanus menyampaikan bagaimana Allah begitu mengasihi mereka, begitu memelihara, menjaga kehidupan mereka, mulai dari pemanggilan nenek moyang mereka, yakni Abraham, sampai kepada juga Daud dan Salomo dan seterusnya. Di sana menceritakan bagaimana Allah sungguh luar biasa terhadap nenek moyang mereka dan bahkan juga kepada mereka sendiri. Namun di sana juga diperlihatkan dengan kasih Allah, bangsa Israel, nenek moyang mereka, bapak leluhur juga mereka, tidak juga satu dua kali melakukan pelanggaran dosa di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya di situ dikatakan ketika mereka dibawa lepas keluar dari tanah Mesir oleh Musa yang memimpin mereka dengan juga kasih karunia Allah, bangsa Israel tetap melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Mereka tidak mempunyai semacam satu konsisten setia kepada Allah. Hanya Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang harus mereka sembah. Namun mereka menyembah berhala. Disinilah kita bisa melihat bersama bagaimana bangsa Israel berulang-ulang kali melakukan pelanggaran, melakukan dosa di hadapan Allah. Stefanus menceritakan hal tersebut sampai pada cerita Musa diberikan juga kepercayaan untuk membangun kemah suci. Bahkan dalam kemah suci itu diceritakan selanjutnya Daud yang begitu melihat dan merasakan kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya, bahkan terhadap dirinya, berkeinginan dan memohon
supaya dia diberikan kesempatan untuk mendirikan bait Allah pengganti kemah suci, tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Allah di dalam peribadatan. Dan ketika kita melihat dalam ayat 7, bukan Daud yang diberikan kesempatan untuk mendirikan, walaupun dia memohon, namun bukan berarti Allah membatalkan niatnya untuk membangun bait Allah. Allah tetap melakukan dan mewujudkan rencananya membangun bait Allah melalui anaknya, yakni Salomo. Bapak, Oma, Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Dari ceritanya kita melihat Daud adalah salah satu raja bangsa Israel, raja yang kedua. Dia tetap melihat bagaimana besar kasih Allah dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk kepada dirinya. Dan dia meresponi kasih Allah untuk juga dia ingin membangun bait Allah, tempat peribadatan, perjumpaan umat kepada Allah sendiri. Dia tidak pernah melupakan kasih Allah. Dia melakukan hal itu sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Allah di dalam kehidupan dan juga kepada bangsanya. Hal inilah juga yang menjadi catatan buat kita bersama, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika tadi disampaikan bahwa begitu banyak hal yang membuat Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan kita semua berada dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita melihat sesuai dengan judulnya adalah mengucap syukurlah kepada Allah. Tetap berterima kasihlah kepada Allah. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus berterima kasih? Karena dengan mengucap syukur, berterima kasih, memberikan hati kita, membawa dampak hati kita tetap berbahagia, tetap merasakan senang dan bersukacita. Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Itulah yang harus kita pelajari bersama. Bagi kita yang selalu mengucap syukur dalam situasi baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita akan tetap memiliki sebuah kekuatan, semangat untuk hidup di dalam kehidupan kita di tengah situasi-situasi seperti ini. Jangan sampai kita tidak mengucap syukur, jangan sampai kita tidak berterima kasih kepada Allah. Selalu melihat, merenungkan apa yang sudah banyak Allah perbuat dalam perjalanan kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, Opa, Oma, selama ini, dalam tahun perjalanan kita bersama dengan keluarga, anak dan cucu, bersama teman-teman kita di luar sana, dan juga sesama kita. Kita lihat semua pekerjaan Allah, kita renungkan dengan baik. Ketika kita merenungkannya, maka itu juga akan membuat kita bersyukur dan bersukacita. Karena dengan tadi bersyukur bersukacita, tubuh kita akan menjadi sehat, tubuh kita akan menjadi kuat. Karena kerohanian kita, batiniah kita sehat dan kuat, dan membawa dampak yang positif juga untuk tubuh kita tetap kuat menghadapi situasi-situasi yang ada, termasuk menghadapi COVID-19. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teruslah mengucap syukur di dalam segala situasi pada saat ini. Kita tidak sendiri, ada Allah yang selalu melihat, menopang kehidupan kita. Jangan pernah kalah di dalam kehidupan ini, jangan ada di dalam ketakutan mendalam, membuat kita menjadi stres, gila, dan akhirnya kita terpapar dengan kondisi-kondisi yang ada. Tetaplah berjuang terus, karena Tuhan Allah bersama dengan kita. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita satu dalam doa. Opa, Oma, Bapak, Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang di dalamnya kami harus berjuang, khususnya kami sebagai orang tua. Kami tetap bersyukur untuk firman yang disampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini tidak sebatas kami dengarkan, namun juga kami lakukan dalam kehidupan kami, terutama kepada kami sebagai orang tua. Walaupun sebagai orang tua secara fisik kami menurun, namun dengan firman-Mu akan tetap menguatkan
kerohanian kami, batinia kami, dan itu juga akan menguatkan tubuh jasmani kami untuk tetap bertahan di dalam situasi kondisi termasuk menghadapi pandemi COVID-19. Kehadiran kami, biarlah Tuhan juga memberkati untuk menguatkan bagi seluruh anggota keluarga, anak-anak kami, mereka yang sudah menikah, bahkan mereka yang belum. Begitu dengan cucu-cucu kami, supaya mereka kuat bertahan menghadapi situasi dunia saat ini dengan berbagai macam kompleks permasalahan mereka hadapi, termasuk COVID-19. Biarlah mereka tetap yakin, mereka tetap percaya bahwa mereka tetap akan dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun tetap juga setia dan taat kepada Tuhan, salah satunya dengan beribadah kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman yang kami baca di dalam Alkitab. Tuhan di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kehidupan dunia ini, kami berdoa untuk kehidupan Indonesia, kami berdoa untuk masyarakat, untuk kami umat beragama, termasuk kami GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Kami berdoa seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kami berdoa umat Tuhan, pemimpin dunia ini semuanya dan pemimpin Indonesia kami. Biarlah kami ajari untuk saling peduli, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Biarlah kami terus bersama-sama bergandengan untuk menghadapi permasalahan yang ada, karena dengan bergandengan tangan kami kuat menghadapi permasalahan ini. Vaksinasi yang juga banyak diterima oleh berbagai pihak, bahkan juga sementara akan diterima oleh saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan berkati vaksin ini Tuhan, supaya memberikan kekebalan bagi tubuh kami semua untuk menghadapi virus yang masuk dalam tubuh kami. Selamatkanlah dunia ini Tuhan, selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah kami. Dan begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan, ampunilah kami selama ini sadar atau tidak sadar kami telah menyakiti Tuhan dan sesama kami. Biar dengan peristiwa masalah termasuk COVID-19 menyadarkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, kami membutuhkan Tuhan yang menolong kami, dan kami siap untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih semuanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah berdiri Opoma, kita terima berkat. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati kehidupan Opoma Bapak Ibu, memberkati pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.